Oke, masih bareng sama Once Michael. Karena kan ada judul-judul albumnya Bang Once tuh lebih sering disebut Once ketimbang Once Michael. Itu preferensinya aja atau gimana? Sebenarnya dulu disebut Once aja. Cuman aku pikir kalau aku biarin namanya Once, ntar orang mulai tambahin nama band sebagai nama belakangku. Karena itu itu sering terjadi kan. Nggak, maksudnya bukan jelek sih, tapi kayak aku nggak terlalu suka aja. Misalnya kayak Gito, Rollis, Andi, Rif gitu. Aku mau bikin supaya beda, ya udahlah pakai nama belakang aku yang asli aja, udah Once Michael. Oke, jadi makanya mulai pakai nama lengkap sekarang. Iya. Oke. Bang Once udah lama banget berkarir di musik. Hanum nyontek. Tahun 91 udah menghasilkan album bareng sama Pai dan Andi Liani di grup Varga 727. Ya, mini album itu sebenarnya. Mini album betul. Tapi harus diakuin, sebetulnya puncak karir nama seorang Once adalah ketika Once bergabung bersama Dewa 19. Iya, ya. Betul. Ya. Kalau ditanya, apa sih arti Dewa 19 buat Bang Once? Dewa 19 ya satu kesempatan petualangan saya juga yang hebat gitu ya. Sebuah band yang saya rasakan memang klik ya dengan saya dan bisa membuat saya berekspresi ya. Paling tidak dalam periode-periode tertentu, khususnya di periode-periode awal. Karena saya pikir, saya pernah katakan ini, magic years tuh adalah 5 tahun pertama. 5-7 tahun lah. Setelah itu mulai ada friksi-friksi, kemudian ada masalah-masalah, dan itu normal. Banyak band begitu. Ya nggak, kamu punya band juga kan? Kurang lebih gitu, kalau kamu bisa bertahan 7 tahun, bikin sesuatu yang wow gitu dalam 7 tahun pertama atau 5 tahun pertama, itu sesuatu yang pasti memuaskan banget. Dan aku secara pribadi merasa seperti itu. Ya, saya bandnya 3 tahun aja udah mau bubar, Bang. Jangan. Jadi belum bisa relate nih kita nih. Harus aku pikir 5 tahun, 7 tahun biasanya jadi sesuatu. Misalnya contohnya Beatles gitu ya. Itu karirnya kayaknya cuma 9 tahun deh. That's it. 9 tahun habis itu bubar. Cuman hebatnya mereka dalam 9 tahun mereka bisa bikin begitu banyak lagu hebat gitu. Padahal sebenarnya karirnya mereka pendek sekali. Seorang Ahmad Dhani pun juga mengakui dan mengagumi vokalnya seorang Once Michael gitu. Bahkan kalau dibandingin sama Mas Ari Lasso, Mas Dhani tuh kayak Once gitu. Kalau tanya soal kekaguman, apakah di luar semua friksi yang terjadi, konflik yang terjadi, seorang Once Michael juga sama punya kekaguman tersendiri sama Ahmad Dhani? Tentu. Saya mengagumi Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu, pencipta lirik yang bagus, konseptor yang bagus, pemain keyboard yang bagus juga. Tapi mainly memang dia adalah penulis lirik yang ajaib. Mungkin di segi-segi lain ada musisi-musisi yang punya tingkat yang sama dengan dia. Contohnya Faris RM itu juga jago kan. Dia menguasai, bukan bisa loh, menguasai banyak instrumen. Dhani punya tingkat yang seperti itu. Dan memang dia pandai membuat istimewa bisa dibilang dalam penulisan lagu. Andra juga gitaris yang luar biasa. Artinya kita dalam band tuh kayaknya memang harus begitu, harus saling mengagumi satu dengan yang lain. Kalau nggak, ngapain bikin band? Tapi walaupun dari awal bergabung di band tadi Bang Once bilang adalah entitas yang terpisah dari satu band Dewa 19. Bang Once ngerasa punya sense of belonging nggak sih sama Dewa 19? Ya, untuk periode tertentu ya. Setelah beberapa tahun, aku ngerasa aku kehilangan itu ya. Setelah katakanlah 10 tahun. Makanya aku officially 2010, kurang lebih 10 tahun tuh habis itu aku resign dari Dewa. Karena sense of belonging aku makin sedikit. Tapi kalau ngelihat indikator keberhasilan, sama Dewa jauh lebih bisa ngangkat Bang Once kah, atau Bang Once tetap positive thinking solo pun gue juga bisa gitu? Gini ya, semuanya ada tantangannya. Main sama band itu sebenarnya kan, apalagi band seperti Dewa, itu kan ada kesulitannya juga. Kita juga harus kita juga harus bekerja keras supaya band itu tetap bertahan di posisi yang bagus dan meningkat. Artinya band itu buat saya adalah sekumpulan orang yang men-share energi dan visi mereka
juga karakter ke dalam lagu-lagu yang ada. Sehingga itu memaksimalkan suguhan dari band itu. Jadi itu nggak mudah. Kita perlu konsistensi, energi yang padu, kemudian disiplin, mengikuti semua jadwal promosi, jadwal kunjungan ke sini, ke sana. Bangun pagi. Kalau saya sih paling nggak bisa bangun pagi. Karena saya selalu bilang, kalau bangun pagi please jangan ya. Sekarang saya perlu tidur. Sebab buat seorang vokalis, kita perlu menjadi orang yang paling sehat di sebuah band. Apalagi Dewa 19 itu punya prinsip. Apa tuh? Kalau sakit nggak profesional. Bayangin nggak? Serius? Iya. Jadi nggak boleh sakit? Jadi aku adalah orang yang nggak pernah batal manggung sama Dewa. Yang lain pernah batal tuh. Bang Once dikenal nggak bisa bangun pagi. Lebih tepatnya nggak mau bangun pagi. Jangan-jangan itu juga resep suara Bang Once bisa sebagus itu gara-gara nggak bangun pagi apa Bang? Jadi kayak... Iya lah. Karena bangun siang. Karena bangun siang, bangun pagi buat apa? Orang kita mainnya jam 11 malam. Jadi kuncinya seorang Once Michael, quality sleep adalah yang utama. Penting. Supaya kita punya kesehatan yang cukup ya. Vitamin tuh nggak cukup, nggak bisa menggantikan tidur. Harus tetap Nggak tidur. bisa. Harus tetap tidur. Iya. Jangan-jangan Sting juga bangunnya sih, yang soalnya kan suara Bang Once banyak yang bilang mirip kayak Sting. Salah. Sting yang mirip saya. Coba dong, teriak dikit, Roxanne. Coba Bang, dikit Bang. Roxanne. You don't have to put on the red light. Apa katanya ada cerita, Bang Once dengerin ada salah satu lagunya Sting yang dibawain, terus dia bilang, ini suara Sting, bukan di suara lo. Oh iya. Bang Once sampai nggak ngenalin itu suaranya Sting apa suara Bang Once. Iya, jadi dulu kan kita bawain banyak lagu, Toto, Queen, Bryan Adams gitu. Waktu tahun-tahun ya awal-awal lah bawain lagu-lagu seperti itu. Terus saya setelah akhir show kita mau pulang, rupanya lagu itu diputar. Ini saya bilang, ini lagunya kok mirip The Police Live ya, bukan itu suara lo. Ya, gitu. Oh iya, kalau gitu bagus kita duitin aja. Maksudnya main sering-sering. Si ada tuh nggak kenal suara sendiri. Bener. Gimana sih Bang? Akhirnya saya kadang-kadang suka main bass tuh. Biar lucu aja, biar lucu. Bang, sebelum lanjut, ini ada satu games di di Point of View. Ini Namanya signature Point of games View ya? kita. Oke, Point of View. Namanya gamesnya adalah reality check. Pertanyaan pertama di reality check untuk Once Michael. Hukum atau musik? Musik Ahmad Dhani atau Ari Lasso? Ahmad Dhani. Tetap. Ya, Sting atau Queen? Sting. Sakit gigi atau bangun pagi? Bangun pagi lah. Gak mau sakit gigi tetap. Yang terakhir, potong honor atau potong rambut? Potong honor. Kenapa Bang? Kenapa Bang Once gak pernah mau punya rambut pendek? Kayaknya nggak bagus rambut gua kalau pendek. Ini terjuntai indah gitu loh. Kenapa sih? Rahasia gantengnya Once Michael Malu kalau rambut kelihatan gondrong. kuping. Malu. Bang Once, menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir. Aku tahu Bang Once belum mau rilis statement ini. Tapi Bang Once udah siap kalau Bang Once udah nggak di Dewa 19 lagi. Saya kan memang udah nggak di Dewa 19 For good, I officially. mean. Iya, Nggak tentu. akan featuring lagi dan semuanya. Iya tentu. Siap-siap aja. How come? Ya kalau semua bergulir secara liar seperti ini dan menyerang pribadi saya dan sepertinya tidak ada akhirnya gitu dan merugikan pandangan orang terhadap saya, orang-orang yang tidak mengenal saya pribadi kemudian kayak tahu gitu dan menghakimi saya di publik secara sepihak, ini akan berakibat seperti itu, Dan menurut saya itu juga bukan satu pilihan yang sulit buat saya. Saya nggak menggambarkan diri saya sebagai bagian yang benar-benar ada di dalam sejak lama sebetulnya, gitu. Jadi hal itu possible to happen. Iya pasti possible. Wah, beneran gue. Iya saya cukup, jadi... enggak lah. Udah cukup lama kan ada di dalam tur-tur dan bareng Dewa. Ya. Udah cukup lama, mungkin kalau bilang puncaknya di penonton 70.000 orang itu. Mungkin suatu saat saya bisa bilang petualangan saya memang sudah selesai bersama Dewa.
Tapi Bang, album Bintang 5 nggak akan sama kalau bukan Bang Once yang nyanyi. Nah, itu pandangan orang-orang aja. Mungkin ada yang bisa bilang lain. Mungkin aja ada vokalis lain yang mungkin bisa artinya menyanyikan itu dengan lebih baik gitu kan, atau pas banget gitu, it's a matter of time. Itu kan menurut saya bisa saja. Mas Dhani menghadirkan Firza yang suaranya mirip sama Bang Once. Mas Dhani menghadirkan Elo yang suaranya mirip sama Mas Ari Lasso. Sampai nama Bang Once dan juga Mas Ari Lasso tetap menjadi kiblat vokalis yang sempurna di matanya seorang Ahmad Dhani. Tandanya kan sebetulnya di luar semua ini Mas Dhani masih punya keinginan deep down inside. Karena sebetulnya Bang Once masih ada bersama dengan Dewa 19. Kamu tahu dari mana kata hati orang? Mungkin. Mungkin gitu. Ya semua tuh ada permulaannya, ada akhirnya. Ya, petualangan tuh ada permulaan, ada akhirnya. Saya melihat itu semua sebenarnya wajar. Mungkin beberapa pihak melihat itu sebagai sesuatu yang sulit sekali, lalu nggak rela, lalu kemudian jadi bermasalah. Sebetulnya terus terang ya, saya itu sebenarnya cuma ingin atau menargetkan ada di Dewa 19. Ini berhubungan dengan niat saya sejak semula untuk menekuni solo karir saya tuh. Bahwa saya hanya di Dewa tuh 3 album. Target. Sejak awal sebetulnya. Cuman kenyataannya jadi lama dan panjang dan banyak kegiatan. Saya bukan nggak mensyukuri, saya sangat mensyukuri semua petualangan bersama Dewa gitu ya. Tour bareng dan sebagainya. Tapi main musik itu bukan hanya persoalan uang, ya kan? Main musik itu persoalan ekspresi dan kepuasan batin. Kamu ada di dalam satu kelompok yang bisa menerima kamu, karakter kamu, dan ya semua hal-hal itu. Dan buat saya itu yang mungkin relatif nggak terlalu saya dapat di akhir-akhir karir saya bersama Dewa. Buat saya sudah memberikan loyalitas dan juga profesionalitas semaksimal mungkin yang saya bisa untuk mempertahankan nama Dewa 19. Gitu. Ya, kalaupun berhenti, saya kira itu wajar. Mana ada sih band yang bisa terus-terusan ada, tapi jarang gitu. Rolling Stones adalah salah satunya. Cuman mungkin itu doa ya. Rolling Stones itu karena dia rolling terus ya. Bad Religion. Padahal Stone loh. Bad Religion. Oh gitu ya? Masih ya? Masih. Iya mungkin. Ya mungkin cukup banyak juga sih. Bimbo juga masih ada, baru kemarin ketemu umurnya 81. Tapi itu, it takes more than songs ya. Itu pesan aku. Itu memerlukan lebih banyak daripada hanya lagu-lagu bagus. Itu perlu energi yang padu, kekompakan, manajemen yang bagus, termasuk manajemen karakter dari antara orang-orang yang ada di situ. Yang ditawarkan sebuah band tuh bukan hanya lagu, tetapi energi dan yang tadi aku bilang, daya tarik yang lain. Bagaimana memaksimalkan lagu-lagu itu. Belum announcement resminya sebagai Baladewa saya sudah patah hati, tapi kita support apapun yang akan Bang Once lakukan ke depannya. Semoga permasalahan ini segera selesai Bang Once. Sukses Bang Once juga buat project solonya. Dan semua yang Bang Once lakukan ke depannya. Bang Once, terima kasih banyak. Thank you ya, Hanum. Thank you banget udah mampir ke sini. Next time. Thank you teman-teman semua. Siap. Aku ingin bisa nonton Bang Once lagi, diri di paling depan untuk menikmati Once Michael yang mirip seperti Steve. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu Point of View episode bersama dengan Once Michael. Saya Aziza Hanum. Sampai jumpa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.